Selamat datang kembali di Jam Film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah film kriminal thriller horor yang dirilis pada tahun 2016 yang berjudul Dawnbreed. Ada seorang lelaki tua yang tengah menyeret rambut seorang wanita muda. Dia berjalan melalui jalan yang tampaknya menjadi bagian dari lingkungan yang sudah ditinggalkan. Sekelompok anak muda, dua pria dan seorang wanita yang bernama Manny, Alex dan juga Rocky. Mereka bertiga adalah bandit ulung yang di hari itu mereka akan mencuri dari sebuah rumah mewah. Lalu mereka keluar rumah itu dengan begitu cepat. Sebelum mereka pergi, mereka menyalakan kembali alarm dan mendobrak jendela pintu depan yang mengaktifkan suara alarm saat mereka melarikan diri. Kemudian mereka akhirnya berhasil lolos. Standar berandal Amerika, pastilah mereka bernyimeng ria. Namun tidak dengan si Alex yang mulai memberitahu kedua temannya itu untuk segera meninggalkan kota. Mereka tampaknya tidak bertahap. Semua warga memang sudah banyak yang meninggalkan kota Detroit itu, yaitu kota mereka. Bahkan mereka berencana untuk pergi ke California setelah perampokan berikutnya tanpa rencana untuk mau kembali lagi. Rocky meminta Alex untuk ikut bersamanya, tetapi dia bilang dia tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Alex pun sampai rumah. Dia masuk dan langsung menuju ke ruang kerja ayahnya, di mana dia membuka laci dan mengambil kunci dari rumah yang baru saja mereka rampok. Dan ternyata ayahnya adalah bekerja di perusahaan keamanan rumah. Pantas saja si Alex jeli sekali melihat celah keamanan rumah orang. Kembali ke Manny, dia bertemu dengan penadah langganannya untuk menjual barang-barang yang mereka dapatkan dalam perampokan. Namun sayang, di hari itu mereka tidak mendapatkan sebanyak yang mereka harapkan. Dia berdebat sedikit dengan si penadah tersebut, namun si penadah itu malah mengatakan kepada Manny jika menginginkan uang, mereka ya harus mencuri uang. Sehingga di sanalah si penadah itu memberinya sebuah info tentang pekerjaan baru. Langsung saja, Manny memberitahu hal tersebut kepada teman-temannya, semua tentang hal itu, yaitu tentang adanya sebuah rumah milik seorang veteran sebatang kara. Dan rumahnya berada di bagian kota yang ditinggalkan. Family pays an honor. Namun itu tidak menimbulkan banyak kepercayaan kepada kedua temannya, sehingga Manny menjelaskan mengapa mereka harus merampok rumah tersebut. Rupanya pernah ada sebuah kejadian di mana seorang anak dari veteran itu ditabrak oleh seorang gadis kaya raya dan keluarganya memilih ke jalur damai dan memberikan pak veteran itu uang sekitar $300.000 atau kalau dirupiahkan sebesar 4 miliar rupiah. Rocky setuju dengan itu, namun lagi-lagi tidak dengan Alex. Dia khawatir tentang konsekuensi di mana jika mereka mengambil jumlah uang yang begitu besar, jika ketahuan polisi akan memburu mereka. Dan daripada berdebat panjang, Alex langsung pergi saat itu juga untuk tidak bergabung di operasi yang akan direncanakan teman-temannya itu. Belakangan hari itu Rocky mengirimi Alex pesan teks yang memintanya untuk melakukan operasi tersebut karena ini demi untuknya, agar dia bisa mengeluarkan seseorang. Sedangkan Alex sibuk dan penasaran untuk meneliti rumah yang akan teman-temannya rampok tersebut. Rocky di hari itu, dia ada di rumah bersama adik perempuannya, ibunya dan juga pacar baru ibunya. Nampaknya Rocky itu memiliki ibu yang begitu toksik. Di sini menjelaskan bahwa pesan yang dikirim Rocky kepada Alex jelas, yaitu tentang saudara perempuannya. Alex pun menerima ajakan Rocky karena Rocky ingin segera pergi dari rumah itu dan membawa adiknya sejauh mungkin. Karena tujuannya dari dulu hanya ingin mengeluarkan adik perempuannya yang masih kecil itu dari situasi keluarga mereka yang sangat amat mengerikan tersebut. Singkat cerita, Alex, Rocky dan Manny pun pergi ke rumah veteran tersebut. Alex dan Rocky tetap di dalam mobil sedangkan Manny tengah survei lokasi. Di dalam sana mereka saling berbagi cerita dari masa kecil. Lalu Alex memberitahu Rocky bahwa dia akan ikut dengan Rocky ke California saat mereka sudah menyelesaikan operasi tersebut. Manny pun kembali ke dalam mobil dan menegaskan apa yang dia ketahui tentang rumah itu, tentang sesuatu yang mengejutkan. Ya, seekor anjing Rottweiler melompat ke jendela mobil dan seorang laki-laki tua memanggil anjing itu. Dan ternyata Pak tua itulah veteran yang dimaksud. Mereka menyadari bahwa Pak tua itu buta dan pada akhirnya mempertanyakan betapa tidak etisnya jika mereka merampok orang tua, sebatang kara dan buta. Di malam itu mereka kembali ke sana.
Tugas pertama mereka harus mengatasi anjingnya terlebih dahulu dengan memberinya sebuah makanan daging dengan campuran obat tidur. Ketika mereka membuka pintu depan, mereka menyadari bahwa kunci yang diambil Alex dari perusahaan keamanan ayahnya tidak berfungsi. Sehingga mereka memeriksanya ke sebuah pintu samping dan jendela. Tetapi sayang, mereka hanya menemukan jendela kecil yang hanya bisa dilewati oleh Rocky. Namun untunglah, dengan lihai dia berhasil memasuki rumah Pak Tua tersebut dan berhasil menghentikan alarm dengan remote penyadap alarm milik Alex. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil masuk sehingga langsung saja mereka mulai melewati setiap lorong mencari berangkas tempat di mana Pak Tua itu menyimpan uangnya. Sedangkan Manny pergi ke lantai 2 untuk mengkloroform Pak Tua tersebut agar Pak Tua itu tidak bisa bangun. Sungguh miris nasib Pak Tua itu. Dia tidur di kamarnya dengan suara video dari almarhum putrinya yang terus diputar ketika dia masih kecil. Namun, sensitivitas Pak Tua itu sungguh sangat tajam. Tidak heran dia adalah mantan veteran perang, tetapi Manny sudah mengatur gas bius untuk mengamankan keadaan. Lalu setelah itu, dia turun dan mereka bertiga telah menemukan pintu yang terkunci yang mereka bertiga yakini bahwa uang itu pasti disimpan di suatu tempat di balik pintu tersebut. Manny pun mengeluarkan sebuah pistol dan berpikir bahwa Pak Tua itu pasti sudah terbius. Sehingga langsung saja ia meledakkan grendel dari pintu tersebut. Namun lagi-lagi Alex takut tentang itu semua. Terlebih lagi bagaimana bisa Manny memiliki senjata pistol di sana. Itu semua akan mengubah banyak hal. Sehingga Alex memutuskan untuk pergi di malam itu. Manny dan Rocky pun lanjut membuka pintu. Tetapi Pak Tua itu muncul dari balik lorong. Okay, man. I was wasted and I wondered. Menanyakan siapa yang ada di sana. Keduanya terdiam. Tetapi dia mendengar Manny yang mulai tidak sabar bahwa dia percaya kenapa harus khawatir dengan orang jompo yang buta. Untuk terlebih dahulu, Manny mencoba untuk berunding dengan lelaki tua itu, bahkan tidak segan untuk menggertaknya. Tapi sayang bahwa itu tidak cukup untuk bisa menghentikan Pak Tua tersebut. Untuk sementara, si buta tua itu tidak menyadari keberadaan Rocky di sana, membuat dia berhasil bersembunyi dengan cepat. Sedangkan Alex masuk ke dalam rumah lagi untuk memeriksa kegaduhan dan hampir saja menabrak Pak Tua tersebut. Namun Alex berhasil menghindarinya dan untuk saat dia harus melewati situasi yang cukup mencekam. Dia mengirim SMS kepada Rocky. Dia mengatakan kepadanya di mana dia bersembunyi. Namun, apesnya Pak Tua itu masuk ke lemarinya, mengambil bagian dari dinding kering untuk membuka berkasnya, lalu memasukkan kodenya yang dapat dilihat dengan jelas oleh Rocky yang ada di sana. Pak Tua itu memeriksa apakah semua uangnya ada di sana. Setelah dia mengetahui bahwa itu belum diambil, dia menutup berkasnya kembali dan pergi dari sana. Masih tidak menyadari bahwa Rocky juga ada di dalam lemari, Alex masuk ke dalam lemari dan menyarankan agar mereka segera menelpon polisi. Jelas, Rocky tidak setuju, sehingga langsung saja dia membuka berangkasnya dengan mengambil semua uang dari Pak Tua itu, dan nyatanya itu lebih dari $1 juta. Setelah mendapatkan uangnya, mereka memutuskan untuk keluar melalui pintu yang dibaut, mengira itu akan membawa mereka melewati ruang bawah tanah untuk menuju ke palka yang mengarah ke halaman rumah. Tapi sebelum mereka bisa melewati pintu, Pak Tua itu muncul lagi dari arah dalam dan mulai menyeret tubuh Manny ke ruangan rumah yang berbeda. Setelah sedikit ketakutan, dia terus melakukan apa yang harus dia lakukan, yang memberinya mereka banyak ruang untuk berlari melewati pintu. Pada titik ini, Pak Tua itu masih tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Sampai beberapa saat kemudian, dia menemukan sepatu para bandit itu. Langsung saja, dia pergi untuk memeriksa berangkas dan kini baru menyadari bahwa uangnya telah hilang. Sementara itu, Alex dan Rocky akan melewati ruang bawah tanah dan mereka terkejut menemukan seorang gadis yang diikat dengan tali tentara. Apa sebenarnya itu? Saat gadis itu bergerak, sebuah lonceng yang melekat padanya memberitahu Pak Tua bahwa ada sesuatu yang terjadi di ruang bawah tanah.
Selama di sana, Alex dan Rocky mengetahui bahwa gadis itu adalah gadis yang sama yang menabrak putrinya. Entah sudah berapa lama gadis itu diculik dan dikurung di sana, sehingga Rocky memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, mereka mencoba berlari melalui ruang bawah tanah, tetapi sayang sekali, ya, Pak tua itu sudah menunggu mereka di balik palka dan tembakannya mengarah ke gadis yang membunuh putrinya itu. Saat Alex dan Rocky berlari, Pak tua itu benar-benar murka. Langsung saja, dia kemudian mengejar mereka di ruang bawah tanah yang besar. Dan kali ini, Pak tua itu mematikan listrik basement. Sehingga di sana bukan hanya dia yang buta, tapi kedua bandit itu juga dibutakan. Singkatnya, di sana Pak tua itu hampir berhasil menangkap mereka dan mencekik Alex. Untunglah Alex berhasil lolos dan bisa melarikan diri dengan Rocky lagi. Tidak cukup di situ, setelah lolos di luar ruang bawah tanah, kini anjing Pak tua itu yang sekarang sudah sadar sepenuhnya, yang juga sedang menunggu mereka. Go! Upstairs now! Dan anjing itu pun mengejar mereka ke lantai 2 dan menyudutkan mereka di salah satu kamar. Dan apesnya, semua jendela di kamar tersebut dipagari besi dan sepertinya mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Sementara itu Pak tua semakin murka dan mengejar mereka, dan kali ini dia bersenjatakan anjing dan juga pistol andalannya. Rocky dan Alex mencoba untuk mencari cara untuk melarikan diri. Saat mereka melihat lubang ventilasi, mereka semua sadar bahwa itulah jalan satu-satunya. Alex meminta Rocky lari duluan melewatinya dan dia akan menjaga pintu agar tetap aman. Saat Rocky memasuki ventilasi, lelaki tua dan anjing itu berhasil mendobrak pintu dan menyerang Alex. Kembali ke kamar, anjing itu mengikuti jejak Rocky dan masuk ke ventilasi dengan penciumannya yang sangat tajam dan langsung saja mengejar Rocky melalui lubang yang sama. Pelarian itu bukan hal yang mudah. Rocky harus melompat ke poros vertikal untuk bisa melanjutkan pelarian. Sedangkan Pak tua itu menyadari di mana titik Alex berada dan menembak jendela kaca tersebut hingga melemparnya ke lantai pertama. Alex harus berlari lagi, tetapi Pak tua itu tidak akan melepaskannya. Hingga mereka sampai di ruangan gudang tempat penyimpanan peralatan perkebunan, sekaligus tempat dia menyembunyikan tubuh Manny. Di sana telah terjadi pertarungan sengit, tapi apalah daya, bandit ingusan macam Alex bukanlah tandingan sang veteran, kendati pun dia buta dan juga tua. Dia berhasil mengalahkan Alex hingga pingsan dan langsung menusuknya dengan gunting taman raksasa. Kembali ke Rocky berada, yang kali ini dia terbangun di poros jalur ventilasi. Dia cukup terluka dan kesakitan, namun dia harus terus merangkak menyusuri ventilasi lagi hingga dia berhasil melihat dua lubang, satu turun ke dalam rumah dan yang lainnya keluar rumah. Saat dia mencoba untuk mendobrak jeruji di bukaan yang mengarah keluar rumah, Pak tua itu berhasil mencapainya dari sisi dalam dan langsung membanting Rocky. Lanjut, ketika dia bangun dari pingsannya, dia menyadarinya kini dia berada di ruangan bawah tanah. Dia diikat dengan cara yang sama seperti gadis yang dia selamatkan tadi. Pak tua itu kini juga ada di sana dan Rocky memohon untuk dilepaskan. Rocky juga mengatakan dia tidak akan memberitahu siapapun tentang gadis yang disekapnya itu. Namun Pak tua itu menjelaskan, dia menjelaskan bagaimanapun juga bahwa kenyataannya dia telah menahan gadis itu di ruang bawah tanah bukanlah tentang penyiksaan atau hukuman atas apa yang telah dia lakukan kepada putrinya. Melainkan Pak tua itu memiliki sebuah ide yang lebih gila. Bahkan jika perempuan itu mengambil anaknya darinya, akan adil jika gadis itu juga harus memberinya seorang anak lagi sebagai imbalan. Pak tua itu menahannya di sana karena gadis itu berhasil hamil dengan bayinya. Kendati pun dengan logikanya yang sangat gila, kini dia sampai pada kesimpulan bahwa Rocky lah yang harus disalahkan atas kematian gadis itu, yang otomatis bayinya sekarang juga ikut tewas. Rocky harus bertanggung jawab. Sementara itu, Alex nyatanya masih hidup. Dia bangun, Pak tua itu salah menikam tubuh. Tikamannya meleset ke jasad Manny.
Dan lanjut, setelah dia berhasil menipu anjing itu ke dalam ruangan dan menguncinya, kemudian dia langsung bergegas membuka kunci pintu depan. Kini kembali lagi di ruang bawah tanah, Pak tua itu sedang memanaskan sesuatu. Dia memberitahu Rocky bahwa dia sekarang harus melahirkan anaknya sebagai pengganti perempuan yang sudah tewas itu. Tapi karena Pak tua itu bukanlah pemerkosa, dia menggunakan cara lain, di mana dia akan memasukkan cairan spermanya saja. Kini terungkap bahwa dia tengah memanaskan spermanya sehingga dia bisa menyuntikannya langsung ke dalam alat kelamin Rocky. Tapi sayang, untungnya Alex masuk di waktu yang tepat dan Pak tua itu tidak dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan kepada Rocky. Sehingga akhirnya Alex berhasil merantai Pak tua itu dan segera melepaskan Rocky. Kini Alex memberitahu Rocky bahwa memanggil polisi sekarang tidak mungkin dan kurang tepat. Sebaiknya mereka harus membiarkan Pak tua itu dirantai di ruang bawah tanahnya. Dan keduanya bisa mengambil uang itu dan meninggalkan rumah itu dengan segera. Akhirnya mereka menorehkan kemenangan. Hampir saja mereka pergi ke pintu depan. Saat Alex membuka pintu, tiba-tiba dia ditembak. Pak tua itu ternyata berhasil membebaskan dirinya. Kini di luar sudah siang hari, Rocky mulai berlari. Pak tua itu mengirim anjingnya untuk mengejar Rocky. Setelah pengejaran yang lama, dia akhirnya sampai ke dalam mobil Manny. Tetapi ketika anjing itu mengejarnya, dia menjatuhkan tas berisi uang itu di luar. Apalagi begitu berada di dalam mobil, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kuncinya. Tidak ada cara lain, Rocky harus menjebak anjing itu di dalam mobil dengan cara yang sangat cerdas. Tetapi begitu dia keluar dan mengambil tasnya, Pak tua itu menangkapnya lagi dan mulai menarik rambutnya, menyeretnya untuk kembali ke rumahnya. Ketika mereka sampai di sana, Rocky tiba-tiba menemukan remote untuk alarm dan mengaktifkannya. Suara itu benar-benar melumpuhkan Pak tua tersebut dan yang pada akhirnya Rocky berhasil menang atas pertarungan panjangnya. Beberapa hari kemudian, Rocky sedang duduk bersama adik perempuannya di bar bandara. Dia juga mendengar berita di TV bar tentang apa yang telah terjadi. Ternyata Pak tua itu masih selamat dari kejatuhannya. Polisi dan media mengira bahwa Pak tua itu tengah berjuang melawan para perampok dan berhasil membunuh 2 perampok yang masuk ke rumahnya. Namun, dia tidak menyebutkan fakta bahwa dia telah kehilangan semua uangnya dan tidak mengatakan bahwa masih ada yang berhasil melarikan diri. Sehingga itu bisa membuat Rocky bebas menjalani kehidupan terbaiknya bersama adik perempuannya menuju ke California. Mungkin saja karena masih ada sequel kedua dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Jika suka jangan lupa tekan sesuatu yang harus kalian tekan, subscribe. Baiklah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.